Selamat datang di WebRec. Prisma adalah ORM yang dirancang khusus untuk Node.js dan udah support TypeScript. Oke, ORM, apa itu ORM? Object Relational Mapping, atau dalam bahasa Indonesia pemetaan objek relasional. Itu sebuah teknik yang digunakan dalam pemrograman untuk menggunakan database relasional sebagai penyimpanan data dalam bentuk sebuah objek. Langsung aja kita mulai cara instalasinya. Pertama-tama, aku akan install Prisma dulu ya di sini. Kita install Prisma, min save, min dev. Oke, sambil nunggu di sini aku menggunakan library Express dan juga aku sudah menginstal body parsernya. Gunanya nanti untuk mengirimkan data menggunakan metode post. Jadi kita butuh body parser. Oke, bagi kalian yang belum nonton tutorial cara membuat API pertama kalian menggunakan Node.js, aku akan tautkan link di pojok kanan atas. Kalian bisa cek. Oke, instalasi selesai. Kemudian next step adalah kita ketikkan perintah di sini npx prisma init. Hit enter. Dan ini akan meng-create new folder dan new file yang bernama, foldernya bernama Prisma, di dalamnya ada file schema.prisma, dan di root directory ada file baru yang bernama env atau environment. Oke, sebelumnya aku coba nyalain databaseku dulu. Jangan lupa ya teman-teman, sebelum melakukan ini kalian coba create database dulu. Prisma mendukung banyak sekali database. Pertama, untuk relational database seperti MySQL, Postgres, kemudian NoSQL seperti MongoDB, dan masih banyak lagi. Kalian bisa explore di websitenya. Oke, di sini aku ingin menggunakan Postgres karena hanya itu yang ada di PC ku sekarang. Jadi di sini aku Postgres, oke, sudah sesuai, dan username-nya di sini masih default. Jadi Postgres, passwordnya ini, dan ini MyDB, ini adalah nama database-nya. Itu web. Oke, setelah ini kita save, kita masuk ke bagian Prisma di bagian schema.prisma. Oke, di sini ada generator dan juga data source. Data source database-nya kita ambil dari Postgres database. Kemudian client generatornya menggunakan Prisma Client.js. Oke, jadi di sini di bawah sini kita bisa menuliskan skema, yang mana nanti skema ini akan tergenerate sebagai tabel di dalam database tersebut. Oke, kurang lebih cara pembuatannya seperti ini. Model, kalau saya login model, nama tabelnya aku bikin user. Terus di dalam user ada beberapa entity, yaitu ID pertama. Oke, mostly ID digunakan sebagai field yang mempunyai kapasitas atau action sebagai auto increment atau sebagai unique atau primary key. Oke. Di sini cara deklarasikan sebagai unique atau primary key, kita ketikkan ID, terus next line-nya itu adalah tipe datanya integer. Karena auto increment cuman bisa mengincrement number saja, jadi butuh yang namanya tipe data integer. Oke, terus kita kasihkan unique, otomatis unique, dan defaultnya jadi nanti akan terisi secara default, yaitu auto increment. Nah, oke, kurang lebih seperti itu ya. Pasti kalian udah paham. Bagi kalian yang developer Laravel, kalian pasti udah kayak familiar dengan metode seperti ini. Oke, but di sini aku nggak akan pakai auto increment. Di sini aku ingin pakai UUID. UUID itu seperti karakter random, campuran angka dan karakter letters gitu juga. UID. Terus tipe datanya aku ganti string, bukan integer lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Terus untuk field kedua mungkin ku bikin nama string. Terus pasti akan ada pertanyaan, Bang, gimana kalau kita membuat field yang opsional, jadi bisa diisi bisa enggak? Cukup kalian tambahkan tanda tanya seperti ini. Oke, paham ya? Di sini tanda tanya aku hilangin karena ini sifatnya wajib ya, bukan sunnah. Oke. Kemudian kita masuk ke date. Di sini date time. Kemudian secara default aku ingin create ini data by now gitu, by data sekarang, detik dan waktu sekarang gitu. Jadi cukup kalian ketikkan di dalam default now seperti ini. Oke. That's all. So yeah, gitu doang sih. Jadi kita udah bikin satu tabel yang bernama user. Terus gimana cara kita migrasi atau migration namanya ke dalam database kita, ke Postgres. Nah, jadi ini sebenarnya belum tersimpan di Postgres di dalam database kita. Jadi gimana cara kita memindahkannya ke sana? Pertama kita perlu migrate ini
skema ini ke dalam Postgres, yaitu pertama coba kita ketikkan di sini npx prisma migrate gini tulisannya, kemudian dev. Coba hit enter. Semoga ini berhasil. Jika berhasil berarti nggak ada masalah dengan koneksi dan apapun itu. Terus oke, di sini muncul enter a name of the new migration. Misal user table. Gitu ya. Hit enter. Oke. Running generation. Oke, masih meng-generate ya ini. It will take sometimes but it will. Oke, ini lagi proses dan kalian bisa lihat di dalam folder migration ini dia akan meng-create new folder di dalamnya based on nama yang kita inputkan tadi, yaitu user table di sini. Dan di dalam user table ini bisa kalian cek, di situ ada migration.sql. Jadi SQL-nya terbuat di sini. Jadi kurang lebih kayak gini ya. Create table user dengan ID, nama, date. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini. Oke, ini udah selesai. Terus coba kita jalanin dulu ini ya. npm start. Servernya aku coba jalanin. Starting. Oke, listen port on 5000. Oke, sesuai dengan di sini. Alright, so sekarang balik ke folder root. Terus kita bikin yang namanya file res. app.res. Oke, jika kalian bingung apa ini res, seperti yang aku bilang di awal, cek link di pojok kanan atas. Simpelnya ini bisa memanggil atau mengeksekusi API kalian. Contoh, app.get slash mungkin gini deh. Kok res sih, console.log. Nah, gini deh. Terus di sini aku ketikkan http localhost port 5000, jangan lupa. Udah gini aja. Coba kita send request dan di sini muncul. Oke, it works properly. So kita coba, setelah kita melakukan migrasi, kita perlu install yang namanya Prisma Client, teman-teman. Jadi Prisma Client itu digunakan untuk kita komunikasi ke database Prisma tadi itu ya. Postgres tadi itu yang aku bikin. Jadi Prisma nanti bisa komunikasi dengan Postgres menggunakan library berikutnya yang bernama Prisma Client. npm install Prisma Client, hit enter. Next adalah kita perlu deklarasikan Prisma Client-nya. Kurang lebih di sini const Prisma Client. Oke, like this. Kita buat variabel Prisma new Prisma Client. Oke. New method of Prisma Client. Ini coba Prisma. Sekarang let's try with CRUD, create, read, update, delete. Jadi kita mulai dari app.post, dimana di sini namanya add user, API-nya namanya itu request dan respon. Terus di sini baru kita ambil datanya, const data dari body. Oke, kayak gini. Atau ini coba aku ganti user deh gini. Oke, kemudian const result. Kita di sini pakai asynchronous saja ya. Asynchronous. Terus di sini gunakan await. Terus baru kita ketikkan prisma dot nama tabel user. Oke, di sini gini guys. Kita balik ke skema. Di sini kan user kita menggunakan huruf besar ya, uppercase di awal, yaitu U-nya uppercase. Tapi di sini kita menggunakannya itu jangan pakai uppercase, pakai huruf kecil, oke? User create. Kemudian di dalam create, di destructive create ini ada yang namanya data. Data sama dengan user. Kurang lebih seperti itu. Kemudian coba kita responnya, kita send resultnya itu tadi. Result. Kurang lebih seperti ini. Ini coba aku close ke bawahnya. Oke, kayak gini. Oke, ini selesai. Coba aku call di sini. Kita seperti ini pakai pagar 3 kali. Post http localhost 5000 add user, terus
content type application JSON, baru datanya kita masukkan di sini. Nama, ini harusnya stringify, nama Budi, like this. Coba kita send request and it works, easy peasy lemon squeezy. Jadi kita baru saja berhasil post suatu data, sebuah data ke dalam table user. Terus pasti kalian penasaran, ini database, oke, Prisma, kita harus menginstal aplikasi tambahan add-onnya seperti apa ya, aku lupa, yang bisa menunjukkan tabel fisiknya gitu. Jangan khawatir, Prisma punya hal itu untuk menampilkan table fisiknya. Coba kita try ya. Namanya cukup kalian ketikkan npx Prisma Studio, mungkin kayak gini ya. Oke, so nanti itu akan langsung muncul di browser kalian, halaman baru di browser kalian. Bentar ya, ini udah muncul, harusnya aku setting di OBS nya, wait. Oke, itu muncul. Oke, jadi di sini all models, jadi kita punya satu tabel yang bernama user, dan di dalamnya itu adalah data yang kita masukkan tadi. Jadi sekarang kalian bisa lihat tabel fisiknya, teman-teman, kurang lebih seperti itu. Oke, inilah tabel fisiknya. Terus sekarang coba kita balik ke sini, kita balik ke Visual Studio Code lagi, dan aku ingin menambahkan satu lagi tabel yang bernama post, yang mana di dalamnya ada ID, kurang lebih sama kayak ini, mending ku kopas, dan ini ku ganti title text. Sekarang ini aku ingin membuat suatu relasi antara post dengan user, yang mana nanti aku ingin setiap user bisa membuat post lebih dari satu gitu kan. Jadi di sini aku ingin membuat relasi antara post dengan user. Pertama caranya, kalian ketikkan user, field baru di sini dengan tipe datanya kita ambil dari tabel, yang mana namanya itu tabel user. Kemudian kita ketikkan relation, kemudian kita buat sebuah fields. Nah, fields ini nanti ini yang kita buat lagi. Jadi nanti kita buat fields lagi. Sebentar, aku coba isi dulu user ID. Nah, berarti nanti kita perlu bikin user ID di sini. Sini. Oke, di sini. Oke, kurang lebih kayak gitu. Sebentar. Coba aku selesaikan terlebih dahulu. Jadi setelah field, kita perlu memasukkan reference yang mana berasal dari ID. Nah, langsung muncul kan. ID ini dari sini, teman-teman. Oke, dari ID ini. Jadi fields-nya namanya user ID, referensinya diambil dari ID ini. Nah, karena ID ini bersifat atau tipe datanya string, kita ketikkan di sini string. String lah. Karena ini muncul error seperti ini, berarti kita perlu juga memasukkan post table ini ke dalam new field di sini. Jadi kayak gini, post. Nah, kurang lebih seperti ini dan tidak ada error. Oke, kita save dan kurang lebih seperti ini. Terus di bagian relation ini kalian tidak hanya bisa memasukkan relasi antar fields gitu ya, antar fields, tapi kita bisa memasukkan on delete dan on update. Gimana on delete di sini sifatnya cascade, on update cascade. Nah, jadi cascade ini bisa dibilang kayak gini, teman-teman, logikanya. Semuanya user yang bernama Budi ini ya, yang kita post tadi itu memiliki 10 post di dalam tabel post ini. Memiliki 10 data di dalam tabel ini. Kemudian kita delete user Budi, otomatis logikanya yang ke-delete cuman Budi doang. Yang relasi yang ada hubungan dengan Budi tidak terhapus. Tapi kalau kita menggunakan on delete, kita aktifkan on delete menggunakan cascade, update menggunakan cascade, itu otomatis semua data yang di dalam post dengan ID yang Budi miliki itu akan ke-delete juga atau terupdate juga. Oke, depends kalian mau update atau delete. Kurang lebih seperti itu. Di sini coba aku save. Kemudian coba kita migrasikan lagi ini ke dalam database kita, karena ini masih di deklarasi di sini dan di Postgre database-nya belum ada gitu ya, belum ada tabel post ini. Jadi coba kita npx prisma migrate dev, all data will be lost is okay. Kita ketikkan ini karena ini muncul ini karena di sini kita menambahkan satu relasi lagi dengan user. Nah, jadi otomatis akan muncul warning seperti ini. Jadi nggak apa-apa,
kita ketikkan Y. Oke, new migration namanya ini post table. Sekarang coba kita lihat di ininya ya, tabel fisiknya ya. Oke, mana sih? Oke, masih belum muncul. Coba aku stop terus start lagi, aku stop terus start lagi. Terus harusnya muncul. Oke, itu muncul ya teman-teman. Pause. Terus coba kita klik pause. Kemudian coba kita klik user. Oke. Jadi di sini ada new field yang namanya post, yang ini terhubung ke dalam post ini. Dan di sini adalah user ID. Dan juga ini user. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, karena ini masih kosong ya, balik lagi berarti kita perlu menambahkan data lagi. Balik ke sini terus ke app.res, kita coba send request dan muncul ini Budi. Oke. Terus coba kita add post, terus prisma.post create data. Ini coba aku ganti variabelnya post ini. Oke, terus kita di sini coba duplicate ini juga, kemudian di sini ID-nya dari user ID tadi, berarti namanya user ID ya, bukan ID. User ID-nya kita copy punyanya Budi. Terus di sini tadi ada title, Budi title, kemudian teks, salah, sorry, Budi teks. Inilah ya. Save, kemudian coba kita send. Oke, terjadi error sepertinya, nggak tahu kenapa. Unknown user ID in data user ID for the tab user created. Did you mean ID? Did you mean date? Oke, data dot nama is missing. Oh, oke, salah. Ini ya teman-teman, lupa. Hehe. Oke, sorry for the mistake. Send, still reject. Kenapa? Add post, seharusnya nggak ada masalah nih. Coba kita ketikkan di sini npx prisma db push. Oke, berhasil di generate. Oke, jadi kita perlu melakukan prisma db push untuk mengenerate, yang mana untuk mengetahui kalau si database Postgres ini punya tabel baru yang bernama post tadi itu, teman-teman. Coba kita post di sini muncul, kemudian coba kita create di sini data sama dengan post, kurang lebih seperti ini. Coba kita save, terus coba kita ulangi lagi di sini. Oke, it works. Terus kemudian coba lihat di bagian tabel fisiknya, coba ini kita reload, postnya kita reload, dan oke. Di user Budi tadi yang kita awal-awal buat, dan di balik ke user lagi, di sini ada post, coba kita klik, yang mana akan terhubung ke dalam post tabel yang di sini. Ini bisa kalian lihat. Di sini kita bisa lihat juga user Budi dan lain-lain. Oke, kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu. Tabel fisiknya sudah kita tahu. Kita balik ke Visual Studio Code lagi. Di sini aku akan implementasikan update sekarang ya. Kita copy ini, terus kita ubah namanya menjadi update. Terus aku butuh lagi ID rec.body.id like this. Kemudian create, di sini kita ubah menjadi update. Kemudian di sini kita tambahkan where ID sama dengan ID. Oke, ini ID yang di fieldnya, yang di tabelnya, terus ini ID yang dari variabel ini. Oke, like this. So di sini menariknya di sini teman-teman. Nanti kita di bagian ini, coba aku clone lagi ini. Coba kita ubah ini, kita nggak
perlu itu lagi. Terus ini ID-nya aku copy paste dari ID postnya punya Budi. Nah, karena yang pengen kita update punya Budi. Oke, cukup butuh satu unique identitas. Kemudian coba kita balik ke sini lagi ya. Kan di sini aku post ID title text. Otomatis di bagian variable post ini ada ID, title dan text. Nah, kita perlu delete yang namanya ID-nya dulu. Oke. Post.id. Jadi nanti yang masuk ke data update-nya text sama title doang. Oke. Kurang lebih kayak gini. Kita save. Kemudian ini coba kita ganti menjadi update post. Kita save. Oke. Hope this work. Kita send. Oke, nggak ada respon. Oh ya, harusnya kita update dulu ya teman-teman. Updated. Nah, terupdate. Oke, sekarang karena ini udah update, berarti kita masuk ke bagian delete. Jadi coba di sini metodenya aku hapus menjadi sorry. Visual Studio Code-nya. Oke, sini ini delete. Terus ini menjadi delete post slash ku masukkan ID-nya user. Jadi aku ingin hapus namanya Budi ini. Kita balik ke sini, terus coba di clone gini, terus metodenya aku ganti delete slash ID. Terus ini bukan body tapi jadi params. Ini aku nggak butuh, ini juga nggak butuh. Ini update, kita ganti menjadi delete. Oke, I think that's all. Coba ya. Oke. Error. Oke, record delete doesn't exist. Oke, kenapa? Oke, sorry. Salah teman-teman. Kita lupa belum ganti ininya, tabelnya. Harusnya itu user. Oke. Yang kita delete kan ini user ya. Oke, setelah ini coba kita delete dan ya, Budi hilang. Budi is gone. Terus coba kita masuk ke ini tabel fisiknya. Kita refresh, nggak ada. Postnya pun kita refresh, nggak ada. Itu kenapa postnya milik Budi itu tadi hilang, karena kita menggunakan cascade di sini di bagian on delete. Jadi kurang lebih seperti itu. So I think that's all video untuk tutorial basic Prisma untuk kalian bisa explore sendiri ya, karena di sini metodenya banyak sekali. Delete bisa delete many. Nah, itu kalian inputnya menggunakan array, bisa kalian cek di websitenya. Itu dokumentasinya sangat lengkap dan jelas. Update juga pasti update many, banyak, bisa update semua gitu kan. Terus create juga udah, create many juga bisa gitu kan. Terus get, ya aku lupa get, sebenarnya kalian cuma ganti ini aja, get find all, find many gitu. Find many ininya nggak usah pakai parameter apapun. Find many itu bakalan mengambil semua data di tabel user, terus semuanya menggunakan kondisi, cukup ketikkan find first, find unique. Nah, find unique di sini where, terus masukkan ID gitu kan, sama dengan ID gitu, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk read data nggak perlu gua ajarin ya, itu is very basic. So that's all video untuk kali ini. Semoga kalian bisa menikmati dan enjoy video yang aku buat kali ini, dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.